Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kita merasa hidup ini dijalani begitu saja? Bangun, kerja, scroll media sosial, lalu tidur. Tanpa benar-benar berpikir untuk apa semua ini dilakukan. Padahal, dalam Islam, berpikir bukan sekadar pilihan. Berpikir adalah perintah. Al-Quran berkali-kali mengajak manusia untuk menggunakan akalnya. Bahkan, orang yang tidak berpikir seringkali disamakan dengan mereka yang tidak memahami kebenaran. Lalu pertanyaannya, kalau berpikir itu perintah, kenapa banyak dari kita justru menghindarinya? Dalam Al-Quran, kita sering menemukan ayat-ayat yang diakhiri dengan kalimat seperti, Afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir? Atau, Afala tatafakkarun, tidakkah kamu merenung? Ini bukan sekedar gaya bahasa. Ini adalah teguran langsung. Allah tidak hanya meminta manusia untuk percaya, tapi juga untuk memahami. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 164, dijelaskan tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, hingga peredaran angin dan awan. Semua itu ditutup dengan penegasan bahwa di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Artinya, iman dalam Islam tidak dibangun di atas kebutaan, tapi di atas kesadaran. Berpikir dalam Islam bukan sekadar aktivitas otak. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam Al-Quran. Tafakkur, merenungkan ciptaan Allah. Tadabbur, memahami makna yang mendalam, terutama terhadap Al-Quran. Ta'akul, menggunakan akal untuk memahami kebenaran. Ini menunjukkan bahwa berpikir dalam Islam itu menyeluruh. Bukan cuma logika, tapi juga refleksi. Bukan cuma analisis, tapi juga kesadaran. Jadi kalau seseorang merasa sudah berpikir, hanya karena overthinking tentang hidupnya, itu belum tentu termasuk tafakur yang benar. Menariknya, Al-Quran juga menjelaskan kenapa manusia sering menghindari berpikir. Pertama, karena mengikuti kebiasaan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 170, disebutkan bahwa ketika mereka diajak mengikuti kebenaran, mereka justru berkata, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Kedua, karena kesombongan. Orang yang merasa sudah tahu segalanya, cenderung menolak berpikir ulang. Ketiga, karena kenyamanan. Berpikir itu melelahkan. Jauh lebih mudah untuk ikut arus daripada mempertanyakan sesuatu. Dan disinilah masalahnya. Ketika manusia berhenti berpikir, dia kehilangan arah. Al-Quran memberikan peringatan yang cukup keras. Dalam surah Al-A'raf ayat 179, disebutkan bahwa ada manusia yang memiliki hati, tapi tidak digunakan untuk memahami. Memiliki mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Memiliki telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka disamakan seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Kenapa? Karena hewan memang tidak diberi akal, tapi manusia diberi, lalu memilih untuk tidak menggunakannya. Ada beberapa langkah sederhana. Pertama, biasakan bertanya. Bukan untuk membantah, tapi untuk memahami. Kedua, luangkan waktu untuk merenung. Tidak semua waktu harus diisi dengan distraksi. Ketiga, tadabbur Al-Quran. Bukan hanya membaca, tapi mencoba memahami maknanya. Dan yang terakhir, berani jujur pada diri sendiri. Karena seringkali, yang kita hindari bukan kebenaran, tapi konsekuensi dari kebenaran itu. Jadi, berpikir dalam Islam bukan sekadar aktivitas intelektual. Ini adalah bentuk ibadah. Sebuah cara untuk mengenal Allah lebih dalam. Dan mungkin, masalahnya bukan karena kita tidak mampu berpikir, tapi karena kita terlalu sering memilih untuk tidak melakukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.